bantu pemerintah untuk dengan memberikan indikator-indikator gitu ya, bahwa situasinya memburuk. Mungkin saja pemerintah nggak bisa lihatnya, karena biasanya kan begitu. Kalau orang di dalam itu kan nggak bisa melihat dari secara berjarak gitu, dia tidak melihat ada persoalan yang serius gitu. Satu, indikatornya jelas bahwa dengan kenaikan harga BBM ini dampaknya langsung terasa, apalagi solar ya. Solar itu kan berkaitan dengan distribusi berbagai kebutuhan pokok dan macam-macam. Semua itu pasti naik. Diperkirakan ini sekitar 30%. Sekarang tarif kendaraan umum juga sudah mulai naik. Bis antar provinsi sudah mulai menaikkan 30% juga ongkosnya. Belum lagi kemudian nanti ini saya kira soal waktu saja nih. Ojol kalau di perkotaan gitu ya, Bung Rocky ya. Ojol ini pasti juga akan segera menaikkan harganya karena terasa itu dari 7.650 ke 10.000 itu kan berarti hampir 30% juga ya kenaikannya. Dan ini dampaknya kemudian kepada para termasuk UKM-nya yang selama ini juga mengandalkan ojol untuk mendapatkan barang-barang. Belum lagi ini industri-industri juga harga-harga yang bikin kue, Bung Rocky, yang dari terigu, tepung terigu itu juga naik gila-gilaan dan banyak yang sudah tutup. Saya dengar itu, dan artinya ini akan muncul pengangguran baru. Nah, sementara dari sisi pemerintah tadi ada krisis kepolisian yang saya kira padahal selama ini polisi diharapkan terdepan dalam menangani masalah-masalah demo gitu. Dan belum lagi di internal pemerintah juga udah nggak fokus pada masing-masing, udah mau maju pemerintahan. Jadi indikator-indikator ini saya kira semua menjelaskan pemerintah betul-betul harus mewaspadai soal ini gitu ya. Ini sekali ini menurut saya sangat serius. Betul, dan keseriusan itu tidak bisa lagi dimanipulasi lewat survei-survei. Dukungan pada presiden masih 70%, dukungan apa sebetulnya itu. Hal yang dari awal kita bisa deteksi itu. Jadi permainan para surveyor ini akhirnya terbaca sebagai penipuan juga tuh. Kan kalau surveyor ini punya otak, dia bisa bikin prediksi bahwa potensi kemarahan publik itu akan terjadi itu. Tapi nanti survei bilang, kan kita lakukan survei itu dalam periode tanggal sekian sampai tanggal sekian. Loh, surveyor juga harus punya mampu untuk membaca potensi kebijakan pemerintah di masa depan. Kan begitu cara orang bikin survei, procrastinating terhadap sesuatu yang akan memburuk di masa depan. Jadi bagian-bagian ini memang membutakan pemerintah juga. Pemerintah mengandalkan survei. Padahal hal yang menyangkut kepercayaan itu nggak mungkin dikuantifikasi itu. Nah, berkali-kali presiden datang untuk mengucapkan ini subsidi, ini kompensasi segala macam. Bagi publik nggak ada gunanya mengumumkan itu tuh, karena publik juga tahu iya disubsidi, kompensasi itu nanti juga habis di jalan, dipotong oleh si ini si itu, tiba di masyarakat bawah itu ya tinggal 10% barangkali itu dipotong mana-mana. Tetapi real sekali bahwa hari ini dan besok itu demonstrasi akan sangat besar-besaran. Karena saya dapat banyak sekali undangan atau pemberitahuan itu satu Indonesia tuh. Nah, keadaan ini memungkinkan kita berpikir tentang batalnya pemilu tuh. Baik apa buruk? Ya buat pemerintah tentu buruk, tapi buat kita baik, asal kita pastikan bahwa pembatalan itu tidak menimbulkan ketegangan, apalagi kerusuhan di kalangan rakyat kecil tuh. Kalau kerusuhan di kalangan elit udah terjadi kan, kerusuhan di kalangan P3 udah mulai tuh. Halo, apa kabar Bung Rocky? Hari ini hari Selasa tanggal 6 September ya, dan diperkirakan hari ini, bukan diperkirakan, direncanakan akan ada unjuk rasa besar-besaran, dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Karena kalau hari ini bukan hanya BEM seluruh Indonesia, BEMSI yang akan turun, tapi juga buruh, emak-emak, dan kalang-kalang termasuk ojol dan semuanya semua turun gitu. Karena memang soal kenaikan BBM ini dampaknya itu bukan hanya pada satu sektor, tapi seluruh sektor ini langsung terkena. Ya, juga pedagang pasar juga akan demonstrasi tuh. Oh iya, oke. Dan jadi betul ini merata, dan hal yang saya kira juga udah diperhitungkan pemerintah. Ya. Tapi kan pemerintah mesti ambil keputusan kemarin, dan risikonya dia tanggung sekarang tuh. Bahkan teman-teman mahasiswa sama buruh mulai bikin tagline BBM Rp5.000 tuh. Karena bagi mereka
Ya, ongkos produksinya paling 3.500, ngapain pula? Walaupun nanti orang bilang itu nggak masuk akal. Poinnya bukan soal masuk akal nggak masuk akal, tapi secara psikologi orang ingin betul-betul harga itu terlihat 5.000, nggak usah pakai 7.800 sekian, 6.000 sekian, bilang 5.000 itu kan. Sama Jadi balik lagi 0% ya, kita sama dengan tagline kita 0% itu kan ya, kira-kira ya. Iya. Dan pemerintah pasti akan duel data. Tapi masalahnya LSM dan mahasiswa juga punya data itu bahwa pemerintah nggak mau buka data sebetulnya tuh kan, itu intinya tuh. Jadi ini soal duel data sekaligus duel momentum sebetulnya. Nah, kalau soal duel data ya mungkin aja masyarakat sipil kalah, tapi kalau momentum itu artinya seluruh orang yang dimiskinkan secara tiba-tiba dalam 2 hari ini punya kepentingan yang sama. Mau kadrun kayak mau cebong, sama-sama itu udah jatuh di bawah garis kemiskinan tuh. Yang selalu dibayangkan orang bahwa efek inflasi makanan itu pasti disebabkan oleh harga pengangkutan, harga transportasi segala macam tuh. Jadi bagaimana kita membayangkan keadaan Indonesia kira-kira 2 minggu ke depan yang akan diisi oleh demo terus-menerus. Nah itu mungkin presiden tiap hari dia rapat pasti di kabinet. Tapi mau diapain lagi? Semua dia berlangsung. Nah, tinggal orang minta ya kalau demo jangan keras. Yo itu soal teknik di lapangan aja. Ya betul. Tapi gini, kalau soal duel data, katakanlah pemerintah menang gitu ya, itu pun publik juga nggak percaya. Itu apalagi kalau kemudian para ekonom yang kritis itu bisa menyajikan data yang kredibel, itu pasti mereka akan lebih percaya itu. Apalagi juga kemarin kita baca dari anggota DPR dari Komisi Anggaran gitu, Banggar, yang menyusun anggaran pemerintah juga menjelaskan bahwa nggak betul kalau subsidi itu sampai 502 triliun itu. Tapi gini, benar Anda tadi menyinggung, sebelumnya saya tadi lupa, harusnya itu saya highlight di awal bahwa Presiden Jokowi mempersilahkan kita untuk unjuk rasa atau demo, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Jadi please Bung Rocky, tolong sampaikan dengan cara yang baik gitu. Ya teman-teman mahasiswa dan mama udah tahu reaksi istana pasti begitu kan, nggak bisa dia bilang jangan demo, nggak bisa, itu undang-undang kita menjamin itu. Tinggal itu satu-satunya, sampaikan dengan cara yang baik, karena nanti dibalas oleh mama. Juga harga BBM itu sampaikan dengan cara yang baik, jangan tiba-tiba iya, tiba-tiba enggak, tiba-tiba meleset. Jadi ini cuma soal bukan sekedar soal cara, soal substansinya memang masuk akal kalau demo itu akan dituntut dengan cara yang kadang-kala tidak sopan. Kan beberapa mahasiswa udah mulai pakai kata-kata yang kasar itu. Di Gorontalo itu ada yang diskors karena kata-katanya kasar. Iya, padahal sebetulnya itu ekspresi memang dari kejengkelan kan. Masa dipakai kata-kata lembut kalau lagi demonstrasi? Ya nggak boleh ya merusak atau macam-macam itu. Tapi itu juga efek dari cara penanganan di lapangan. Kalau di lapangan para mahasiswa dan LSM, mak-mak itu ditangani dengan sopan santun, ya mereka juga akan dengan sopan santun. Tetapi terhadap isu nggak boleh sopan santun. Masa kita, ya kalau bisa nanti Pak Presiden pikirkan lagi, apa yang boleh dipikirkan, udah diputuskan. Jadi kita bedakan antara kekasaran terhadap isu dan cara untuk menyampaikan kekasaran itu. Kalau polisi saya kira sekarang akan sangat hati-hati, akan sangat manusiawi untuk menangani demo, karena mental polisi juga lagi jatuh. Dan asrama-asrama polisi juga sebetulnya mengalami hal yang sama kan, kekurangan daya beli itu. Ya, dan sekarang ini kalau saya baca-baca sebentar nyimpang sedikit masuk ke polisi, itu ada 3 Kapolda lagi yang sekarang lagi disorot itu berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo ya. Jadi artinya mau nggak mau dia sendiri pasti juga tidak lagi fokus menangani soal unjuk rasa, karena dia fokus bagaimana menyelamatkan dirinya. Karena banyak yang kalau kena sidang kode etik dan kemudian dipecat itu udah nggak sopan lagi. Bagaimana caranya dia mikirin sopan? Ya nanti akan ada saling memanggil udahlah kami lagi capek nih, udah kita istirahat di trotoar dulu deh. Itu lebih masuk akal daripada gas air mata segala macam yang memang protapnya udah kacau dari awal. Jadi sekali lagi ini soal yang terutama menyangkut nasib generasi baru tuh yang akan demo, karena mereka yang akan terkena dengan dampak kenaikan harga-harga ini. Saya baca 2 minggu lalu ILO bahkan membuat prediksi bahwa setelah pandemi 70 juta pemuda usia kerja 15 sampai 25 tahun di seluruh dunia itu
akan kehilangan pekerjaan atau tidak bisa masuk pekerjaan tuh karena soal kapasitasnya tuh. Nah 70 juta itu pasti di Indonesia mungkin udah separuh tuh. Kan Indonesia kena pandemi lalu kena terpaan BBM ini kan. Jadi pasti efeknya berlipat di Indonesia. Dan itu yang mungkin nggak pernah dipikirin oleh negara tuh. Karena negara mau ambil yang efisien aja. Udah nanti keluarin aja BLT-nya maka selesai itu. Padahal ini bukan soal BLT ya untuk BBM, ini soal efek dari inflasi pangan yang seluruh dunia juga merasakan karena suplai global pangan juga terhenti. Jadi semua soal yang sering kita sebut sejarah sudah menyediakan semua faktor. Tinggal momentum itu kita pakai dengan unik atau dipakai dengan cara taktis. Itu soal evaluasi di lapangan nanti dalam 2 hari ini. Wah, saya udah ngomong udah kayak korlap. Oke, dalam banyak kasus di beberapa negara itu krisis ini dan krisis apalagi kemudian dipicu oleh BBM ini bisa berujung pada jatuhnya pemerintahan. Kita nggak jauh-jauh yang baru terjadi kan belum lama ini ada Sri Lanka gitu. Tetapi kan kemarin kita singgung kita terlalu banyak Sri, jadi nggak jadi langka-langka juga itu seringnya. Invasi Sri justru malah kalau di kita mungkin. Orang berhitung sekarang, bahkan analis dunia berhitung bahwa hal yang sama dengan Sri Lanka sangat mungkin berlangsung di Indonesia itu. Karena kan yang kita sebut sebagai sebut aja permulaan dari sebuah gerakan perubahan itu selalu dimulai dari dapur dan keadaan itu tentu dipengaruhi sangat kuat tadi multiplier effect dari BBM. Jadi kalau inflasi pangan itu udah 2 digit, itu artinya ketidakmampuan kita untuk bersabar lagi. Karena itu kondisi paling dasar dari manusia, apalagi para pemuda dan mak-mak itu adalah soal isi dapurnya. Nah ini yang ya samar-samar kita tahu pemerintah cemas, tapi apalagi yang mau didesain oleh pemerintah untuk menyogok tuh. Dan sogokan itu pasti akan efektif bila dia tidak mengganggu IKN. Padahal Presiden Jokowi tetap merasa BLT, IKN. Seolah-olah nggak ada hubungannya tuh. Padahal ada trade-off antara IKN dan BLT dan BBM tuh. Nah masalah-masalah ini di atas kertas sih mudah sekali, tinggal pindah-pindahin fokus anggaran. Tetapi psikologi manusia yang merasa bahwa udah dibohongi berkali-kali itu nggak mungkin lagi disogok dengan himbauan presiden tadi itu ya, tapi sopan santun dia apa sih ini orang nih ngomong begitu, kira-kira begitu di hati kecil mak-mak nih. Oke, gini deh, mari kita bantu pemerintah untuk dengan memberikan indikator-indikator gitu ya bahwa situasinya memburuk. Mungkin saja pemerintah nggak bisa lihatnya karena biasanya kan begitu. Kalau orang di dalam itu kan nggak bisa melihat dari secara berjarak gitu, dia tidak melihat ada persoalan yang serius gitu. Satu, indikatornya jelas bahwa dengan kenaikan harga BBM ini dampaknya langsung terasa, apalagi solar ya. Solar itu kan berkaitan dengan distribusi berbagai kebutuhan pokok dan macam-macam. Semua itu pasti naik. Diperkirakan ini sekitar 30%. Sekarang tarif kendaraan umum juga sudah mulai naik. Bis antar provinsi sudah mulai menaikkan 30% juga ongkosnya. Belum lagi kemudian nanti ini saya kira soal waktu saja nih, ojol kalau di perkotaan gitu ya Bung Rocky ya, ojol ini pasti juga akan segera menaikkan harganya karena terasa itu dari 7.650 ke 10.000 itu kan berarti hampir 30% juga ya. Dan ini dampaknya kemudian kepada para termasuk UKM-nya yang selama ini juga mengandalkan ojol untuk mendapatkan barang-barang. Belum lagi ini industri-industri juga harga-harga yang bikin kue Bung Rocky, yang dari terigu, tepung terigu itu juga naik gila-gilaan dan banyak yang sudah tutup. Saya dengar itu dan artinya ini akan muncul pengangguran baru. Nah, sementara dari sisi pemerintah tadi ada krisis kepolisian yang saya kira padahal selama ini polisi diharapkan terdepan dalam menangani masalah-masalah demo gitu. Dan belum lagi di internal pemerintah juga udah nggak fokus pada masing-masing udah mau maju pemerintahan. Jadi indikator-indikator ini saya kira semua menjelaskan pemerintah betul-betul harus mewaspadai soal ini gitu ya. Ini sekali ini menurut saya sangat serius. Betul, dan keseriusan itu tidak bisa lagi dimanipulasi lewat survei-survei. Dukungan pada presiden masih 70%, dukungan apa sebetulnya tuh. Hal yang dari awal kita bisa deteksi itu. Jadi permainan para surveyor ini akhirnya terbaca sebagai penipuan juga tuh.
Kan kalau surveyor ini punya otak, dia bisa bikin prediksi bahwa potensi kemarahan publik itu akan terjadi itu. Tapi nanti survei bilang, kan kita lakukan survei itu dalam periode tanggal sekian sampai tanggal sekian. Lo surveyor juga harus punya mampu untuk membaca potensi kebijakan pemerintah di masa depan. Kan begitu cara orang bikin survei, procrastinating terhadap sesuatu yang akan memburuk di masa depan. Jadi bagian-bagian ini memang membutakan pemerintah juga. Pemerintah mengandalkan survei. Padahal hal yang menyangkut kepercayaan itu nggak mungkin dikuantifikasi itu. Nah, berkali-kali presiden datang untuk mengucapkan ini subsidi, ini kompensasi segala macam. Bagi publik nggak ada gunanya mengumumkan itu tuh, karena publik juga tahu iya disubsidi, kompensasi itu nanti juga habis di jalan, dipotong oleh si ini si itu, tiba di masyarakat bawah itu ya tinggal 10% barangkali itu dipotong mana-mana. Tetapi real sekali bahwa hari ini dan besok itu demonstrasi akan sangat besar-besaran. Karena saya dapat banyak sekali undangan atau pemberitahuan itu satu Indonesia tuh. Nah, keadaan ini memungkinkan kita berpikir tentang batalnya pemilu tuh. Baik apa buruk? Ya buat pemerintah tentu buruk, tapi buat kita baik, asal kita pastikan bahwa pembatalan itu tidak menimbulkan ketegangan, apalagi kerusuhan di kalangan rakyat kecil tuh. Kalau kerusuhan di kalangan elit udah terjadi kan? Ya. Kerusuhan di kalangan P3 udah mulai tuh. Ya. Loh, saya mendengar Bung Rocky malah ini justru hal yang diinginkan oleh pemerintah, pembatalan, penundaan, bukan pembatalan menyebutkannya. Mereka penundaan pemilu itu justru yang diinginkan pemerintah. Karena itu bagian dari skenario yang, kan kita masih ingat, kan ada dua opsi buat Pak Jokowi, yakni menunda pemilu dengan memperpanjang masa jabatannya, dan kemudian atau tiga periode gitu. 3 periode kelihatannya peluangnya jauh tertutup lah sekarang kelihatannya. Dan KSP sendiri sudah mulai teriak menyarankan bahwa ini kalau sama juga menjerumuskan Pak Jokowi lah, mereka yang relawan 3 periode ini. Tapi kalau soal penundaan pemilu ini kan mereka yang inginkan, dan sekarang mereka mendapat justifikasi gitu. Ya, justifikasi yang nggak dia ukur, dan dia anggap bahwa nanti polisi masih akan berpihak pada kekuasaan untuk pengamanan itu. Demikian juga lembaga-lembaga partai politik. Tapi itu yang sering kita sebut bahwa sejarah seringkali menghadirkan faktor atau variabel yang nggak pernah diduga tuh. Nggak ada orang yang pernah menduga bahwa Verdi Sambo akan betul-betul frustrasi menghadapi problem lalu pistolnya meledak gitu kan. Itu cuma faktor kecil yang kemudian membuka banyak faktor. Sama seperti dulu orang menganggap ya Perang Dunia Kedua itu atau Perang Dunia Pertama itu bukan soal sekedar pangeran di Kroasia yang dibunuh Ferdinand, itu skandal. Ini soal ketika orang paham bahwa keadaan kebuntuan politik itu memang harus diselesaikan secara radikal tuh. Jadi tiba-tiba ada masalah polisi, tiba-tiba ada masalah BBM tuh, dan itu membatalkan semua desain yang dibayangkan. Oke, ini akan menjadi alasan penundaan pemilu tuh. Dulu alasan itu memang masuk akal karena bisa dikontrol para protester. Ini bagaimana Presiden mau membayangkan itu? Bahkan saya kira musrah itu udah selesai, itu nggak bakal berlanjut lagi tuh, karena uang strategis kan udah nggak ada buat membiayai itu, dan para sponsor juga merasa ya udahlah cukuplah 1 kali musrah aja di Bandung tuh. Kira-kira itu intinya. Maka mulai frustrasi lagi nih fundamentalis Jokowi ini. Iya. Oh iya, untung Anda mengingatkan ya, Perang Dunia I ya, Pangeran Ferdinand ditusuk di Sarajevo ya, kalau nggak salah. Sarajevo ya. Orang Serbia ini pelakunya juga pada waktu, seingat saya begitu ya. Dan itu orang tidak menduga bahwa itu kemudian bisa jadi cikal bakal perang. Yeah. Jadi hati-hati gitu ya. Karena ini saya mengingatkan pada pepatah bahwa orang itu sering terantuk itu pada kerikil kecil, bukan pada batu yang besar. Nah, itu wisdom dari nenek moyang kita tuh. Karena itu hati-hati dengan batu-batu kecil. Itu P3 itu batu kecil yang bisa jadi batu besar nanti itu, peristiwa kemarin pemecatan Soeharto Mono Arfa. Tapi kita balik pada isu kita hari ini. Kita mesti menduga dengan kuat bahwa pemerintah lagi persiapkan sesuatu tuh. Tapi kita bisa tahu juga bahwa persiapan itu udah nggak mungkin lagi menahan bola salju udah bergulir dalam 2 hari ini, dan itu pasti akan sampai ya berminggu-minggu. Dulu kita mulai bayangkan demo 98 juga ya 2-3 minggu juga selesai itu kekuasaan.
Ini soal Ini stamina. bukan kita nakut-nakutin, kita membantu pemerintah untuk memetakan lebih baik lah persoalan. Itu sepakat kita petakan ya. Dan ini saya kira soal adu stamina ya, stamina pemerintah dalam menghadapi situasi seperti apa, dan kemudian stamina gerakan ini seperti apa. Tetapi saya menduga kalau sekarang ini gerakannya ini bukan persoalan stamina, tapi justru semakin lapar perut orang itu kan orang akan semakin marah kan gitu. Iya, itu stamina kita justru secara bangsa udah lemah tuh, dan itu yang juga diincar oleh politik internasional tuh. Jadi bergerombol lah atau berkumpul lah semua faktor global, faktor lokal, faktor psikologi, faktor yang tak terduga. Jadi semua itu harus kita bayangkan sebagai pintu masuk untuk lakukan perubahan radikal, perubahan total tuh. Dan itu sebetulnya yang kita sebut ya gerak sejarah memang begitu, nggak perlu dihalang-halangi itu. Nah, penghalangan itu justru mempercepat perubahan tuh. Ya. Jadi kita bersiap-siap menghadapi berbagai unjuk rasa di mana-mana, dan seperti biasa kita tahu bahwa itu pasti berdampak. Tapi semua orang saya kira dalam situasi sekarang semua sama-sama maklumi gitu, karena mereka sendiri semua juga ikut merasakan dampak dari kenaikan BBM ini. Ya, kalau kita rumuskan dalam kalimat Pak Jokowi dulu, winter is coming. Ini winter is coming ya. Oke. Tapi kalau sekarang ini saya kira suasananya jadi panas gitu ya. Summer is coming. Summer is coming, bara sosial ada di mana-mana tuh, dan persiapan itu membuat kita lega bahwa akhirnya ada jalan keluar. Bagi kekuasaan itu ini jalan buntu, tapi bagi mereka yang menginginkan perubahan ini jalan keluar. Yang ya sering kalau kita sebut sunnatullah, seolah-olah itu semacam keyakinan, bukan. Ini sunnatullah itu juga istilah dalam sosiologi bahwa sesuatu pasti terjadi karena kondisi telah tersedia. Ya. Oke, dan kita sebenarnya sudah sejak awal memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan cara 0%. Ya. Yeah, no is no. Yes. Oke, thank you, Bung Rocky.